Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Genggong, Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alama SHMM. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Bapak Firdaus Anil Yakin MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Ibu Nur Fatimah MPD beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ajatul Hamidah, Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Video ini saya guna untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan acuan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Penilaian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, tetapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di sini terdapat fungsi, tujuan pembelajaran, dan acuan penilaian. Yang pertama yaitu fungsi penilaian hasil belajar, yaitu memantau kemajuan belajar yang disebut diagnosis, mengetahui kemampuan awal peserta didik dan mengidentifikasikan kesulitan belajar yang dihadapi. Yang kedua yaitu umpan balik untuk perbaikan. Di sini disebut formatif, memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut pembelajaran, yaitu menempatkan atau menentukan tingkat atau kelas yang sesuai bagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian ada mendiagnosis kelemahan dan kekuatan, itu meningkatkan motivasi peserta didik dengan memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian mereka serta membantu perbaikan metode dan strategi pengajaran digunakan oleh guru. Kemudian ada tujuan penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama mengetahui tingkat penguasaan materi, yaitu mengukur pencapaian menilai sejauh mana peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian ada memberikan umpan balik, memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian ada menentukan kelulusan, yaitu menilai apakah peserta didik telah mencapai standar yang ditetapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian ada mengarahkan pengembangan, yaitu membantu peserta didik untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka untuk mengarahkan pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada memotivasi belajar, yaitu meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi mereka. Kemudian di sini ada acuan pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan, yaitu PAP. Di sini dijelaskan kriteria kestandaran minimal KKM, yaitu kestandaran minimal harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran. Yang penilaian acuan patokan yaitu penilaian berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan berdasarkan perbandingan dengan peserta didik. Yang kedua ada penilaian acuan kriteria, yaitu PAK. Di sini penilaian psikomotor, penilaian yang fokus pada keterampilan fisik dan praktik peserta didik. Penilaian autentik, penilaian yang melibatkan berbagai metode seperti tes tulis, prestasi dan proyek, dan portofolio untuk menilai kemampuan peserta didik secara operasif. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran peta konsep yang saya buat, yaitu kesimpulannya penilaian hasil belajar peserta didik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik. Selain itu, penilaian juga bertujuan
untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu dan memperbaiki proses pembelajarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.